mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ansil sama Indra sama kawan-kawan kemarin ya, dan teman-teman dari 20 semua ya. Akhirnya program yang bulan Mei terlaksana ya. Pak Ansil sama Indra mana Indra? Kenal sama Pak Rifki ya, Pak Rifki Ismail, dia lulusan S1 UGM, S2 UGM, S3 UNT sana. Oke, tapi untuk bulan ini yang lain nanti gantian tapi dibahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang coba untuk membayangkan berimajinasi. Pak, kami kan selama ini kuliah itu teori terus ya. Ya ada sih praktikum, fisika, proses produksi, material, fenomena, prestasi. Tapi kira-kira teori kalkulus, teori matematika, teori metalurgi sampai getaran itu apa Pak? Kan gitu ya. Apakah nanti kami kerja pakai teori? Gitu ya. Apakah nanti ketika kami bekerja di perusahaan ini bermanfaat Pak? Misalnya gitu ya. Nah, coba kita sekarang bagaimana sih menghubungkan ilmu teori dengan ilmu praktik? Gitu ya. Nah, sekarang gini, Anda sholat itu praktek ya. Ada teorinya enggak? Ada buku panduan sholat lengkap, buku bacaan surat-surat dan bacaan sholat ya, buku bagaimana berwudu. Nah kira-kira kalau kalian tidak dikasih tahu teorinya tanpa panduan itu, sholat kalian bagaimana? Berantakan ya, atau tidak sesuai panduan. Walaupun ada kan mungkin di belahan dunia lain yang sholatnya bisa saja beda dengan kita. Oke ya. Nah itu hubungan teori dengan praktek. Sekarang terkait getaran, Pak, getaran itu kalian sudah mulai merasakan kan? Anda berbicara, ini apa namanya? Pita suara bergetar. Oke. Anda bermain gitar, menjreng, itu senarnya bergetar. Terus Anda naik motor di jalanan yang tidak halus, tidak rata, joknya pun bergetar, bergelombang, denyut gitu ya. Nah, dalam konsep sederhana, material itu semua punya sifat elastisitas. Sifat elastisitas inilah yang akhirnya dimanfaatkan untuk meredam getaran. Kenapa getaran perlu diredam? Kenapa Fendi getaran harus diredam? Biar tidak over suaranya. Ya, satu bagus suara. Selain suara apa lagi? Goncangan itu akan menyebabkan kerusakan. Ya. Ini kalau sistem tubuh kita tidak ada tulang, ya otomatis akan ambiar. Ya. Terus kalau kalian coba main apa yang sifatnya terpelanting ya, bisa saja kan bergeser organ-organnya kan. Nah maka semua material punya sifat elastisitas. Contohnya ini, yang pertama ini ya, ini belakangnya kan bergetar. Terus ini apa namanya, obeng ini terbuat dari material besi ya. Besi atau bahasa tekniknya namanya baja, paduan dari besi dan karbon. Walaupun tidak hitam, karbon itu identik sama lembaran hitam toh. Nah, material walaupun bentuknya tidak seperti pegas, tapi dia punya kemampuan pegas atau kemampuan melenting. Nah, Anda perhatikan ya.
getaran ini bisa nggak tak bersamakan dengan getaran pada roda? Bisa. Ini dijepit lah, ini dijepit sini. Sedangkan ini roda. Nah, ini ketika dia kena jalan berlubang atau posisi tidur, dia akan begini. Oke. Nah, tinggal Anda pengen mengatur ininya bagaimana? Kalau ininya tidak diatur dengan baik, ini mungkin bisa kayak gini. Kalau ininya kayak gini, isi mobil akan seperti apa? Penumpangnya akan bagaimana? Terus kalau dia adalah truk ya, yang membawa muatan penuh, muatannya akan bagaimana kira-kira Mas? Ya, bisa aja terbalik, bisa aja jatuh dan sebagainya. Maka getaran ini perlu diatur. Cara ngaturnya bagaimana? Ya, membuat sistem suspensi mulai dari asnya, terus diberi pegas spiral, diberi piston untuk peredam. Oke, bahkan sifat roda atau sifat gantung itu elastis karena dia banyak dari karet. Karet itu kan bisa mundur, bisa kembali. Oke, mungkin ya. Ini satu jenis konsep getaran. Kemudian ini sederhana lagi. Ini adalah penjepit nama. Nah, di dalamnya ada pegas. Ada pegas. Yang bentuk pegasnya ini sebenarnya spiralnya hampir sama seperti ini. Cuma kalau spiralnya ini dia naik turun, ya kan? Kalau ini spiralnya dia seperti ini. Nah, dia gerakan yang istilahnya apa ya? Kalau ini kan gerakan aksial, ini gerakan radial. Maka spiralnya ini nempel satu sama lain. Sedangkan dia menahan diri. Oke. Jadi pegas itu mayoritas memang bentuknya spiral, namun dia tergantung fungsinya. Ada juga pegas jam ya, kalau pernah lihat bentuknya kayak koil, kayak apa namanya? Zaman dulu itu ada koil untuk obat nyamuk. Pernah lihat kan ya? Obat nyamuk yang dibakar itu. Ya. Semua sekarang udah jadi autan semua. Ya, oles. Oke. Nah, konsep ini udah bisa dipahami ya. Terus, nah, Pak, kira-kira sama nggak nanti getarannya antara yang ini dengan yang ini atau antara yang ini? Nah, itu adalah konsep konstanta. Konstanta dipengaruhi oleh pertama jenis materialnya. Ini dari metal, dari logam. Sedangkan ini dari apa ya kira-kira? Plastik atau polimer. Bagaimana kalau plastik ini kita bentuk seperti itu? Nah, melenturnya lebih enteng dan lebih jauh. Tuh, bisa sampai 90 derajat. Sedangkan ini kalau kalian maksain 90 derajat, patah. Kalau nggak patah, tangan Anda hilang, ya kan? Atau apakah ini juga bisa? Bisa saja. Nah, cuman ini lebih kaku. Ya. Jadi ada material yang kaku, ada yang material yang kuat. Oke, jenis material. Kemudian dimensi, ya. Yang satu dia kecil, yang satu dia lebih besar. Yang ini lebih besar lagi. Yang satu pendek, yang ini panjang, kayak gitu. Kemudian bentuk ini adalah bisa aja dianggap bekas daun. Pernah lihat bekas daun kan? Ada mobil, truk. Oke. Sedangkan ini adalah bekas spiral. Ini juga bekas spiral, ya. Oil. Jadi ada bentuk bekas yang berbeda-beda. Nah, kemudian Pak, fungsi belajar getaran itu kita mencari apa sih? Mencari apa baik? Tadi sudah satu lagi contoh. Jadi ketika jepit dia akan begini. Apa kira-kira yang dihitung? Apa yang dicari? Nilai dari apa? Betul. Ini bergerak nggak? Terus yang bergerak ujungnya kan? Sejauh apa dia bergerak? Istilahnya simpanan atau amplitudo simpanan tertinggi.
Simpangan itu gerakan terjauh yang bisa dilakukan oleh pegas. Maksudnya gimana Pak? Kita ulangi lagi. Nah ini paling dia bergetar simpangannya gini. Nah, lebih pendek dong daripada yang ini. Dan kan kalau ini simpangannya lebih besar, gitu. Simpangannya lebih besar. Oke. Satu simpangan atau amplitudo. Yang kedua, kita perhatikan lagi. Ini Pak Zul beri gaya pelan, tapi Pak Zul beri gaya cepat atau gini. Nah, apa yang bisa kalian cermati? Atau ini juga ya, ini Pak Zul beri gaya pelan, tapi ini Pak Zul beri gaya cepat. Nah, apa yang bisa kalian cermati atau bedakan? Kecepatan dari namanya omega n. Omega n, kecepatan getaran, atau bisa juga frekuensi natural. Banyaknya getaran terjadi. Banyak getaran terjadi itu mungkin gini. Kalian naik motor melewati posisi tidur, jeglek, cuman kerasa sekali. Tapi pernah kan kalian banter, rasa kan? Berapa kali getaran itu terjadi? Itulah frekuensi. Terus seberapa kerasa kecepatan getaran itu kan? Kalau cuma kerasa sekali tidak, tapi kadang rasanya grrrr, berarti kan banyak kali. Oke. Terus kalian banter melewati jalanan berlubang, motor Anda bisa-bisa terpelanting, berarti amplitudonya tinggi. Tapi ketika Anda tahu ada jalan itu, Anda pelan-pelan, bahkan nggak ada simpangan sama sekali, nggak gerak sama sekali, amplitudonya rendah. Berarti suspensinya bagus, caranya berkendara juga halus. Bisa dibayangkan? Bisa ya. Terus Pak, pada akhirnya setelah kita memahami apa itu getaran, konsepnya, perhitungannya, sampai aplikasinya, apa yang bisa kita ciptakan? Apa yang bisa kita rasakan? Hidup berkendara dengan nyaman, ya kan? Kemudian hidup berkendara dengan sehat. Loh, kalau kita mau kolaborasi sama orang kedokteran, ayo kita meneliti nih. Kami meneliti membuat sistem suspensi. Terus kedokteran meneliti bagaimana dampak getaran terhadap tubuh, kan gitu kan. Apakah orang yang diberi getaran tinggi, ya kan, suruh naik ekstrel, jalanannya yang ekstrim, dampaknya terhadap organnya bagaimana? Atau orang yang dia selalu berjalan dengan lembut, suspensinya itu benar-benar bagus, jadi dia nggak merasa getar sama sekali. Ininya bagaimana? Ininya bagaimana? Kira-kira ada pengaruhnya nggak? Saya benar ya? Ya, oke. Itu pengaruh hubungan getaran dengan kesehatan. Nah, kemudian kita lanjutkan gambar ini. Cara menggambar diagram kehidupan atau pemodelan. Yang namanya model, jika coba berdiri ya, apa berdiri? Coba, kamu lebih suka ya di tengah ini. Nah, jalan menuju pelan. Jadi jika memodelkan baju apa namanya? PDH. Ini loh baju PDH mesin, keren nggak? Keren, yang pakai sekal. Itu ya. Ini loh setelannya. Makasih Cikal. Setelan mahasiswi cewek teknik mesin. Ya. Nah, jadi memodelkan pakaian hasil perancang busana. Oke, dengan modelnya. Nah, sekarang Anda lihat, ini adalah mobil. Gambar sederhana. Harusnya gambarnya kan lebih komplit ya. Tapi ini Pak Zul cuma potong sepanjang doang. Yang kelihatan satu roda dan ujung. Sedangkan ini yang kelihatan hanya ban dan poros pegas tampak belakang, roda dari belakang ya.
Anggap saja ini mobil sedan, sedangkan ini anggap saja mobil pick up ya, atau mobil truk. Ini adalah ban depan, ini ban belakang. Bagaimana kita menggambar modelnya? Mungkin kalau tadi perancang busana itu kan gambar itu kan detail, gambar bajunya. Tapi setelah dimodelkan kelihatan di saat dipakai di tangan. Kita coba menggambar sederhana. Diagram benda bebas dari model. Yang pertama kalian gambar adalah bendanya. Bendanya dibikin sesederhana mungkin, kotak M. Kotak ini apa Pak? Kotak M ini adalah kotak dari mobil ini atau ujungnya mobil. Yang namanya benda punya massa. Oke. Terus yang kemudian di dalam roda ini ada bekasnya enggak? Di baliknya ada bekasnya toh? Ada. Maka gambar suspensinya seperti ini. Nah, tahu bedanya ini dengan ini? Yang ini bentuknya seperti spiral, ini merujuk pada bekas. Oke. Yang ini bentuknya seperti piston di dalam mangkok atau di dalam awan atau di dalam gelas atau di dalam silinder. Pernah lihat piston toh? Dengan blok silinder. Jadi ini merujuk pada ini dalam pipa peredam. Di dalamnya ada oli, cairan atau fluida peredam. Jadi biasanya suspensi itu satu paket. Atau kalian pernah melihat nggak suspensi tanpa peredam? Mungkin ada kendaraan-kendaraan yang lebih lama, yang kuno, pada sepeda kayu. Ya. Nah ini dia menempel pada permukaan jalan. Ini permukaan jalan. Jadi anggap saja ini mewakili roda. Ya. Oke. Terus di sini ada Y. Y ini adalah simpangan jarak. Jadi anggap saja ini roda ini berjalan di permukaan jalan yang bergelombang. Oke. Di sini adalah titik dari titik persentuhan roda dengan jalan. Oke. Terus di sini adalah tiks. Ini adalah arah gerak mobil. Nah, arah gerak mobil. Ya ini adalah apa namanya kelengkungan dari jalan. Ada jalan yang rata, ada jalan yang bergelombang, ada jalan yang berfungsi tidur, ada yang berlubang. Nah terus X ini apa Pak? Sifat pegas itu kan bisa ulur, bisa merenggang. Oke. Maka pegas itu pun bisa naik turun, sehingga masanya juga bisa naik turun. Oke. Nah maka naik turunnya mobil atau bodi atau massa benda ini itu disebut sebagai X. Oke. X-nya bisa tambah besar, bisa juga tambah kecil. Tergantung perubahan gerakan getaran mobil tadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ini gambar diagram benda bebas untuk kasus yang pertama. Sekarang untuk kasus yang kedua, gambarnya ini lebih apa namanya ya? Agak lebih rumit. Nah, kira-kira massa ini merujuk pada apa? Roda, ya, pada roda ini. Ini tadi pada
Terus di sini anggap saja ada pegas. Masa pada roda ini terhubung dengan poros, ya. Terhubung pada poros yang dia punya sumbu di titik U. Kenapa sumbunya tidak di titik A? Karena A ini adalah gearbox atau gear diferensial. Jadi A ini dia ada gearnya untuk memutar yang disalurkan dari mesin. Maka dia nggak boleh berubah posisinya. Dia menempel pada sasis atau pada rangka. Maka ini dilebihkan dikit. Nah inilah sumbu yang bisa bergerak. Sama kayak kaki Anda. Kaki Anda pivotnya di mana, Mas Najib Safiun? Pivot kaki. Pivot itu sumbu kaki bergerak. Bagian apanya? Ya namanya pinggang atau pinggul ya. Nah ini ya. Oke. Nah ini juga bisa seperti ini. Bisa nggak berputar 360 derajat? Bisa lah. Bisa 180 Bang ya. Ini terus depan gini ya. Tapi kalau atlet taekwondo itu kakinya bisa sampai atas gini. Atau atlet senam ya. Kalau tangan bisa 360 derajat ya. Oke. Maka kalau tangan pivotnya di pundak atau bahu. Oke, bukan ya? Terus ini bisa saja ini mesinnya ada di jantung. Manusia mesinnya di jantung kan? Makanya ketika orang sakit jantung itu sama aja mesin mobilnya mati. Berarti orang iso melaku. Kalau berlarut-larut bisa saja oncat nyawanya ya. Oke? Nah, setelah ini kita gambar sampai sini titik O. Ini adalah panjang porosnya. Kita beri titik atau garis referensi. Garis referensi ini istilahnya adalah garis mendatar. Kemudian di sini kita beri model dari pegasnya. Ini yang berupa nah, kembali ke sini, poros roda ini bisa bergerak, memiliki panjang L terhadap roda atau ban, pusat ban. Sedangkan terhadap pegasnya panjangnya L1. Beda dong ukurannya. Kemudian ban ini bisa bergerak naik turun atau bisa kita tuliskan theta. Kenapa theta? Kenapa tidak X, Pak? Kalau ini kan berubahnya X karena dia gerak linear. Gerak linear itu lurus, bisa vertikal, bisa horizontal. Oke. Sama kayak telapak tangan Pak Zul ini gerakannya linear. Tapi kalau tangan Pak Zul terhadap sumbu yang berubah apanya? Sama kayak jarum jam dalam satuan derajat. Satuan derajat itu namanya gerakan rotasi. Ya. Tandanya perpindahan sudut itu theta. Theta ini adalah perpindahan sudut. Sedangkan ini X ini perpindahan linear.
Bisa ditangkap ya. Ini perbedaan ini ya. Dia hanya naik turun. Sedangkan ini walaupun kelihatannya naik turun, tapi dia ada sumbunya. Jadi kayak gini. Ya. Berarti bukan X lagi, theta, sudutnya. Kalau dari sumbunya seperti ini, kayak dia tiba-tiba bergerak seperti ini. Berapa sudutnya? 90 derajat. Tapi ini tidak mungkin ya 90 derajat ya. Paling ya 5 sampai 20. Oke, semakin kecil sudutnya semakin bagus. Nah, gambar diagram benda bebasnya modelnya jadi seperti ini. Ini gambar massa dari benda, ini poros dari as sumbunya. Terus ini adalah gambar benda bebas atau diagram dari pegasnya. Sedang ini gambar diagram dari peregamnya. Pak, kenapa di bawah Pak? Kok nggak di atas saja Pak? Nah, boleh saja tetap di atas seperti ini, ya. Boleh juga di atas seperti ini. Cuma kita tadi di sini ada keterangan ini. Dan tidak menempel pada jalan. Jadi kita anggap ban ini gantung, ya, seperti ayunan gantung. Jadi boleh posisi ini boleh dibalik, yang tadinya di atas ditaruh di bawah. Sampai sini ada yang tanyakan soal gambar diagram benda bebas. Terus perubahan sudutnya di mana Mas? Perubahan sudutnya di sini. Nah, oke. Jadi saat dia lurus, oke. Kemudian saat dia berayun, maka dia bisa turun. Nah, turunnya terhadap garis lurus disebut theta. Ya. Bisa juga disebut sebagai simpangan ayun. Kalian pernah lihat alat yang bentuknya seperti ini di lab material? Alat apa? Alat uji bank ya, diayunkan seperti palu gudang. Atau saat Anda pernah lihat orang main golf, ya, bola di bawah, ukur pakai kayunya, oke, kan berayun. Atau saat kalian servis pada saat main volley, tangannya yang diayunkan, oke. Nah, terakhir, di sini kan ada pertanyaan, apakah persamaan berayun? Persamaan berayun ini adalah mx double dot ditambah sama dengan c kali y dot min x dot min k maksudnya gimana Pak? X double dot itu setara dengan apa? A percepatan, ya. C ini adalah konstanta peredam, konstanta redaman. Kalau K konstanta apa Mas? Pegas. Kalau X dot kecepatan, simbol lainnya V velocity. Kalau Y dot juga kecepatan arah vertikal. Ya. Oke. Sedangkan kalau yang bawah persamaannya menjadi
theta pangkat 2 ditambah C L1 pangkat 2 kali theta dot ditambah K L1 pangkat 2 kali theta sama dengan 0. Theta ini adalah perubahan sudut atau simpangan roda. Theta dot kecepatan sudut, theta double dot percepatan sudut. C-nya sama, K-nya sama. Sedangkan kalau M itu adalah massa benda yang ditopang oleh pegas atau sistem suspensinya. Kemudian yang terakhir untuk yang sistem ini, dia punya rumus konstan waktu. Nah, terakhir yang paling bawah ini, tadi kan Pak Zul sudah kalian sudah menjawab sendiri bahwa dalam ilmu kita yang kita butuhkan adalah menghitung amplitudo atau simpangan, berapa jauh dia bergerak. Oke. Yang kedua, kecepatan dia bergerak atau frekuensi naturalnya, berapa banyak dia bergerak. Dan yang terakhir, waktu dia bergerak. Kalian bisa kan hitung ini bergetar berapa lama? Bisa kan? Pakai stopwatch ya. Pak, itu bergetar selama setengah menit atau 20 detik. Nah, jadi periode dia bergetar. Nah, periode dia bergetar ditulis dalam simbol tau. Tau sama dengan, kalau untuk kasus ini, 2 kali massa roda dibagi konstanta peredamannya dikali panjang lengan porosnya dibagi panjang lengan poros terhadap pegas atau peredam dikuadratkan. Jadi faktor M, C, L1 ini sangat penting dalam membuat sistem suspensi kendaraan. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Faktor C, ini faktor K. Itu ya. Jika ada yang ditanyakan, terima kasih Mas Arya bisa dilakukan.